Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadid Larvina, Stambuk A1H11905, jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Haluoleo Kendari. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang media dan sumber belajar. Langsung saja. Pengertian media. Media berasal dari bahasa Latin, merupakan bentuk jamak dari kata medium yang berarti perantara atau pengantar dalam menyampaikan pesan komunikasi. Jadi, media pembelajaran adalah segala bentuk perantara atau pengantar penyampaian pesan dalam proses komunikasi pembelajaran. Media pembelajaran juga termasuk dalam kategori bahan pembelajaran apabila media pembelajaran diperankan sebagai desain materi pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran. Fungsi media pembelajaran: 1. Menarik perhatian siswa. 2. Memperjelas penyampaian pesan. 3. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan biaya. 4. Menghindari kesalahan tafsir. 5. Mengakomodir perbedaan tipe gaya belajar siswa. 6. Untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Jenis dan macam-macam media. 1. Media grafis. Media grafis adalah suatu media yang menuangkan pesan yang disampaikan dalam bentuk simbol-simbol komunikasi verbal. Simbol-simbol tersebut artinya perlu dipahami dengan benar agar proses penyampaian pesannya dapat berhasil dengan baik dan efisien. 2. Media audio. Media audio berkaitan dengan indera pendengaran. Pesan yang disampaikan melalui media audio dituangkan ke dalam lambang-lambang auditif, baik verbal maupun non-verbal. Beberapa media yang dapat dimasukkan ke dalam kelompok media audio antara lain: 1. Radio. 2. Alat perekam pita mengetik, alat merekam pita kaset. 3. Media proyeksi. Media proyeksi diam memiliki persamaan dengan media grafis dalam art yang menyajikan rangsangan-rangsangan visual. Bahan-bahan grafis banyak digunakan juga dalam media proyeksi diam. Media proyeksi gerak, pembuatannya juga memerlukan bahan-bahan grafis, misalnya untuk lembar peraga caption. Manfaat media dalam proses pembelajaran: A. Menyampaikan materi perkuliahan dapat diseragamkan. B. Proses pembelajaran menjadi lebih menarik. C. Proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. D. Jumlah waktu belajar mengajar dapat dikurangi. E. Waktu penyampaian materi pembelajaran menjadi lebih efisien atau efektif. F. Meningkatkan kualitas hasil pembelajaran. G. Meningkatkan sikap positif siswa terhadap materi dan proses pembelajaran. Pengertian sumber belajar. Sumber belajar merupakan informasi yang disajikan dan disampaikan dalam berbagai bentuk media yang dapat membantu siswa dalam belajar sebagai perwujudan dari kurikulum. Sumber belajar dapat dikatakan ke dalam tempat atau lingkungan, benda, orang, buku, peristiwa, atau fakta. Fungsi sumber belajar. Sumber belajar berfungsi sebagai saluran komunikasi pembelajaran. Fungsi sumber belajar. Sumber belajar berfungsi sebagai saluran komunikasi dan mampu berinteraksi dengan peserta didik dalam suatu kegiatan pendidikan dan pembelajaran. Oleh sebab itu, sumber belajar harus dikembangkan dan dirancang secara sistematis berdasarkan kebutuhan kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan dan juga berdasarkan pada karakteristik para peserta didik yang mengikuti kegiatan pembelajaran tersebut. Fungsi lain dari sumber belajar adalah: A. Meningkatkan produktivitas pembelajaran. B. Memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual. C. Memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran. D. Lebih memantapkan pembelajaran. E. Memungkinkan pembelajaran secara seketika. F. Memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas. Manfaat sumber belajar: A. Memberikan pengalaman yang lebih nyata dan langsung. Pemberian pengalaman belajar yang nyata akan meningkatkan kebermaknaan dalam proses belajar. B. Ada kalanya pendidik harus menjelaskan hal-hal yang tidak mungkin diadakan, dikunjungi, atau dilihat secara langsung. C. Upaya memperluas wawasan dan pengalaman anak. Pendidik harus dapat menjelaskan secara langsung ke objek yang dituju sehingga pendidik tidak hanya secara lisan. D. Sumber belajar dapat memberikan informasi yang akurat dan terbaru, misalnya informasi yang dapat didapatkan peserta didik dari buku bacaan atau melalui majalah.
koran, internet, guru, atau narasumber. E. Motivasi belajar harus menjadi fokus atau perhatian guru dalam pengelolaan kegiatan pembelajaran. F. Mengembangkan kemampuan berpikir anak secara lebih kritis dan positif, yaitu dengan memberikan berbagai alternatif sumber belajar sehingga kemampuan berpikir kritis anak akan meningkat.